Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wening Anggoro Ratri dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Matematika semester 4. Di video kali ini saya akan melaporkan wawancara saya di SMA Islam PB Sudirman II Bekasi untuk memenuhi tugas PLP 1 saya. Wawancara ini diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus sampai 19 Agustus dengan teman-teman saya. Yang saya wawancarai adalah Wakil Kepala Sekolah, Guru Bidang Studi, Alumni 2020, dan siswa aktif kelas 12. Berikut videonya. Kalau misalkan dari tahun sebelumnya itu kan kita langsung dari pihak guru itu kan bisa langsung tahu ya gimana sih karakter dari siswa-siswa yang baru masuk itu. Nah kalau misalkan sekarang kan ini pembelajarannya masih online ya Pak? Ya, Nah online tatap ya. Ya. Itu bisa lebih mudah atau lebih susah gimana caranya gurunya itu bisa tahu karakter siswanya? Ini saya kira banyak dihadapi pada oleh Sudirman sendiri yang sekolah itu menghadapi kesulitan untuk memetakan karakter siswa itu sangat cukup susah untuk menghadapi itu. Cuman memang ada beberapa trik yang bisa kita lihat. Kalau SMA Sudirman II sendiri itu tetap ditentukan diwajibkan 645 itu sudah di depan laptop. Karena kita selalu tatap muka online ya. Jadi kita masuk jam 6.45 baca Quran, terus nanti sesi pertama sampai jam 9 istirahat 10, masuk lagi tatap muka lagi online sampai jam 12, istirahat lagi di jam 1 mulai lagi sampai setengah 3. Jadi kita selalu tatap online. Walaupun tatap muka walaupun tatap muka online memang ada kesulitan, tapi dari itu sudah bisa kelihatan. Satu, misal anak yang masuknya terlambat, itu berarti sudah punya karakter lain tanpa alasan. Terkecuali misal begini, saya masuk Bapak karena internet tidak bagus atau jaringannya mati gitu. Oke, itu mungkin menjadi masalah, nggak masalah gitu berarti seperti itu. Tapi kalau sebentar ya, biar enak. Tapi kalau misal anaknya itu masuk tanpa alasan dan tanpa guna, itu tidak masuk, udah kelihatan. Oh ini berarti ada dalam tanda petik perlu pembinaan, gitu ya. Terus saya bertanya, saya ketiduran Pak. Saya selesai. Ini berarti kan anak-anak yang perlu dibina, gitu ya. Terus ini jelas. Kalau itu hanya sesekali, itu mungkin ada kasuistik tertentu, gitu ya. Ada kasuistik, mungkin bisa dimaklumi. Tetapi kalau sering berulang, ini menjadi masalah. Berarti karakternya seperti itu, gitu. Karakter nggak mau masuk dan sebagainya. Ini satu. Ada lagi yang mungkin sering nggak masuk. Itu kan juga udah kelihatan karakternya. Dalam tatap muka, setiap tatap muka tadi karakter pertama tatap muka bisa saja di awal itu telat, tapi lainnya oke. Tapi ada anak itu yang punya karakter setiap mau tatap muka pasti telat, ya. Itu juga ini juga udah kelihatan lah. Atau sering bolos. Dalam arti sampai akhir pertemuan dia tidak ada, gitu ya. Ini juga mempunyai karakter yang lain, gitu ya. Berarti ada karakter tertentu ya. Kalau dilihat dari sisi ketiga. Yang kedua, dilihat dari sisi pengumpulan tugas, bagaimana si anak itu memiliki ketulusan dalam belajar. Kan kalau kita itu pakai Microsoft Team, jadi Microsoft Team itu ada kantong-kantong tugas yang ada di sana, gitu ya. Jadi anak-anak bisa langsung mengirim dari Microsoft Team, gitu ya. Lihatkan itu siapa yang sudah ngumpulkan, kita juga menilai dari sana. Dan itu sudah dapat kelihatan.
Oh, nah ini dari 23 anak atau 25 anak yang sudah mengumpulkan berapa? Siapa yang mengumpulkan pertama? Siapa yang nggak mengumpulkan? Dari itu sudah terlihat nih bocah itu karakter seperti apa. Ini itu ya. Atau ada lagi tugas yang dikirim itu mirip atau sama. Apalagi nyontek, gitu kan ya, sama pap cuma dikirim udah kelihatan sekali. Jadi ini karakter bocah yang apa namanya bisa kita ketahui. Ada lagi karakter anak yang tidak apa namanya absen aku, tapi di pertengahan itu apa namanya ada apa namanya ketidakseriusan dalam mengikuti belajar. Cara ngeceknya kita ya kita panggil. Oh ini si A ada nggak? Kalau nggak jawab, oh berarti melarikan diri atau tidur atau apa, gitu kan ya? Ya karena memang pada satu kita mengonkan video kan ada sisi kasihan kita, ada sebagian yang masih pakai tethering dia di on terus itunya apa kuotanya cukup menyedot kuota ya, apalagi tatap muka saat hari gitu ya. Walaupun Microsoft Teams kalau dibandingkan dengan yang lain, kata penelitian itu lebih paling mirip lah dibanding Zoom, dibanding Google Team, Google ini ya, Google Meet itu paling apa tim ya, Microsoft Team. Tapi kalau kita gunakan seharian gitu kan, kali sekian hari kan lumayan juga gitu. Jadi itu lihat cara lihat kita dari segi karakter seperti itu. Nah, begini Mbak ya. Jadi saya jelaskan strukturnya dulu biar enak ya. Jadi dari yayasan itu mengutus atau menetapkan satu kepala sekolah dengan 3 wakil ya. Jadi sebenarnya ada 4 wakil tapi yang sarana prasarana dan humas jadi satu kita. Terus ada wakil kurikulum serta wakil penyelesaian. Jadi satu wakil kurikulum, penyelesaian, sarana prasarana dan humas ada 3. Dan masing-masing itu punya staff gitu ya. Jadi kita yang misal kurikulum saya itu mempunyai 3 staff. Terus kesiswaan 3 staff. Terus sarpras humas ada 1 staff. Jadi insya Allah nggak akan kalau tidak berjalan itu insya Allah enggak ya, karena memang perjalanan organisasi itu berbasis staff. Jadi staff itu yang mengerjakan. Jadi kayaknya enggak ini ya enggak sampai tidak berjalan suatu ini enggak. Cuman kalau memang ada sesuatu misal wakilnya tidak apa namanya berhalangan dalam arti ada sesuatu hal yang tidak bisa melaksanakan tugas ya diganti seperti itu. Atau kalau kepala sekolah ya harus itu nanti ada apa namanya gantinya gitu. Nah, kan di struktur organisasinya itu kan saya sempat melihat ya Pak, itu ada bagian bendahara dan administrasi keuangan. Nah, itu tuh perannya beda Pak? Atau emang dia satu staf gitu? Beda. Jadi kan kalau bendahara kan dia memang yang bertanggung jawab atas apa namanya pengumpulan dan perencanaan keuangan di sekolah. Kalau akumulasi keuangan itu dia yang terima. Jadi nerima pembayaran gitu kan, dia yang membuat laporan dia sebagainya kan tentang pembayaran itu gitu kan. Terus nanti apa mau dari itu membuat laporan-laporan penerimaan dan transaksi gitu ya. Kalau peraturan sendiri kira-kira sih kita hampir 90% sudah menaati peraturan ya, insya Allah. Nah, kadang memang 10%-nya ada anak-anak yang suka terlambat gitu ya, atau anak-anak yang bajunya kurang tertib gitu, atau kaos kakinya, atau jilbabnya. Nah, itu sih sedikit ya, jadi kira-kira 90% dari siswa-siswa Sudirman alhamdulillah sudah menaati peraturan dan mengimplementasikan peraturan dengan baik.
Ya, kegiatan tahunan kita biasanya sih memang kalau sebelum pandemi kita ada 17 Agustus ya upacara bersama. Lalu di yayasan nanti kita akan berkumpul di Yayasan Cijantung untuk melakukan ya biasalah kayak lomba gitu ya. Terus nanti anak-anaknya juga ikut lomba gitu. Terus nanti setelah 17 Agustus mungkin nanti akan ada Pangsut Festival gitu ya. Itu acara tahunan rutin yang dilaksanakan di SMA kita. Lalu semester genap nanti akan ada halal bihalal gitu ya. Terus nanti akan ada tablik akbar juga. Lalu biasanya ada wisuda gitu ya. Cuma memang kalau dalam masa pandemi ini kegiatan yang berjalan memang kita lakukan semuanya secara online. Nah, apalagi di semester ganjil ini yang biasanya kita berkumpul ke yayasan di Cijantung, ini terpaksa harus ditunda atau tidak dilakukan terlebih dahulu gitu. Selanjutnya, saya mau nanya, ini berhubungan sama kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah itu kan bisa jadi buat mewadahi hobi-hobi kalian gitu kan ya. Nah, dari situ ada kekurangannya nggak sih dari ekstrakurikuler yang ada di sekolah? Terus itu menguntungkan juga nggak buat kalian gitu dengan adanya ekstrakurikuler di sekolah? Mungkin Mas Risam mau jawab. Jadi kalau misalkan ada kerugian, ada hambatan sih di sekolah itu, khususnya bagi anak basket sama anak futsal. Biasanya sulit mendapat perizinan karena biasa turnamen basket dan futsal itu ada di hari-hari di mana jam pelajaran sedang dimulai. Dan keuntungannya sih ada yang saya rasakan, kayak misalkan mendapatkan sertifikat juara pencaksilat. Jadi sertifikatnya itu bermanfaat untuk masuk perguruan tinggi negeri sih. Beberapa alumni juga banyak yang masuk perguruan tinggi negeri itu karena sertifikat silat itu. Sekian. Mungkin Kak Basria mau menambahkan? Kalau menurut aku kegiatan ekstrakurikulernya itu kurang memenuhi keinginan murid. Jadi ekstrakurikulernya itu ada beberapa murid yang maunya butuh olahraga yang lain, misalnya kayak badminton atau berenang. Mungkin banyak murid yang mau olahraga lain, jadi kurang aja sih menurut aku ekstrakurikulernya. Terus kalau ada beberapa iya kayak tadi yang turnamen basket atau futsal, itu murid-muridnya udah semangat-semangat untuk ikut lombanya, tapi sekolah sering tidak mengizinkan karena bertabrakan dengan jam pelajaran di sekolah. Terus di setiap ekstrakurikuler kayaknya harus dibatasi deh ikut lombanya, jadi kurang enak aja. Terus juga kan sekarang lagi pandemi gini ya, itu ekstrakurikulernya masih tetap berjalan atau enggak? Dimasukin ke grup ekstrakurikuler sih masih masuk, tapi nggak ada kegiatan apa-apa. Jadi eskulnya itu nggak berjalan selama pandemi ini? Enggak. Cuma masuk grup aja, hanya sekedar saling tahu aja gitu sama teman-teman satu eskul. Iya. Itu sih harus dimulai dari diri sendiri ya. Kalau diri sendiri nggak sadar, pihak sekolah pun susah juga menuntutnya. Karena misalkan dalam satu kelas ada satu guru mata pelajaran pertama ini masuk, tapi tetap aja tuh ada murid yang masih tidur, ada murid yang keluar izin ke kamar mandi. Ya, itu kita harus mulai dari diri sendiri sih, kesadaran. Terima kasih. Kalau untuk aku banyak sih sisi positif of study yang harus kita lakukan di sekolah yang positifnya. Itu kayak tadarus. Kalau tadarus kan emang setiap pagi udah diwajibkan
untuk murid-murid sebelum dimulai pembelajaran. Untuk sholat Idul Adha, untuk sholat duha, itu sesuai kesadaran muridnya aja sih. Terus kalau sholat zuhur yang wajib-wajib kayak gitu tuh butuh harus di ayo gitu, kayak harus ayo ke masjid gitu. Jadi muridnya tuh kayak masih malas-malesan ngaret-ngaret kayak gitu di kelas.